Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam materi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Wujud Kita Cinta Pada Tanah Air dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.
untuk hari ini kita akan belajar tentang keunikan tari tradisional. Sebelum itu, saya flashback ke belakang materi minggu lalu, itu tentang tari berpasangan. Ya, kalian sudah praktek beberapa gerak, ada 2 gerak, gerakan tangan dan kaki, juga ada gerakan kepala, badan, rangkap. Tiga, empat. Lagi. Satu, dua, tiga, empat. Nah, posisinya agak mendak ini. Juga. Satu, dua, tiga, empat.
Ya. Ya. 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Lagi? 7, 8. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Bagaimana anak-anak? Sudah ingat pelajaran yang minggu lalu? Kita sudah belajar beberapa gerak. Jadi hari ini kita akan lanjutkan tentang keunikan tari tradisional. Anak-anak, kita akan bahas tentang keunikan gerak tari tradisional. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1, memahami keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Kemudian 4.1, memperagakan keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Lanjut tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tari tradisional. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis tari tradisional. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi keunikan gerak tari tradisional. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis penyajian tari tradisional. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan tema tari tradisional. Alur pembelajarannya anak-anak. Nanti ada keunikan gerak tari tradisional, kemudian ada pengertiannya, ada jenis tariannya, kemudian keunikan gerak tari tradisional, ada jenis penyajian tari tradisional. Pengertian tari tradisional. Tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh, dan berkembang di masyarakat atau daerah tertentu di Indonesia. Tari ini disebut tradisional karena diciptakan berdasarkan nilai-nilai. Berikutnya adalah jenis tari tradisional. Yang pertama ada tari tradisional kerakyatan. Jenis tari ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat umum atau rakyat biasa. Tari ini sebagai sarana hiburan, pergaulan, dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ciri-ciri tari tradisional kerakyatan: bentuk gerak, irama, ekspresi, rias, dan busana sangat sederhana. Bentuk penyajiannya biasanya berpasangan-pasangan atau kelompok. Contoh tari tradisional kerakyatan. Ada tari kuda kepang atau kuda lumping, tari jaipong, tari janger, tari serampang 12, dan lain sebagainya. Anak-anak, itu adalah contoh tari kuda kepang dan contoh tari jaipong. Berikutnya tari tradisional klasik. Jenis tari ini tumbuh dan berkembang di kalangan kaum bangsawan di istana. Tari ini biasanya sebagai sarana upacara adat kerajaan.
Ciri-ciri tari tradisional klasik antara lain bentuk gerakannya sudah baku. Kemudian yang kedua, bentuk gerak irama, rias dan busananya terkesan mewah dan estetis. Contoh tari tradisional klasik adalah 1. Tari bedaya atau bedoyo, tari serimpi, tari lawung, tari topeng Cirebon. Kemudian ada tari pakarena dan lain sebagainya. Lanjut anak-anakku, berikutnya adalah keunikan gerak tari tradisional. Motif gerak merupakan salah satu keunikan pada tari. Motif gerak dapat dilihat pada yang pertama, gerak tangan. Yang kedua, gerak kaki. Kemudian yang ketiga ada gerak mata. Yang keempat, gerak anggota tubuh lainnya. Keunikan gerak tari tradisional. 1. Keunikan gerak kaki. Tarian yang berasal dari Papua memiliki keunikan gerak kaki. Biasanya kaki bergerak secara ritmis dan dinamis. Sedangkan tari Pagelu yang berasal dari Sulawesi Selatan memiliki keunikan gerak dengan kaki yang tertahan pada lantai. Di situ ada contoh gambarnya ya anak-anak. Kemudian keunikan berikutnya yaitu keunikan gerak mata. Keunikan gerak pada mata dapat dijumpai pada tari Bali dengan menggunakan gerakan bola mata ke kanan dan ke kiri secara cepat. Ya, ini adalah contoh gerak mata dari Bali. Yang kedua, ekspresi tari terwakili pada gerakan mata tersebut. Kemudian keunikan gerak tari tradisional yang ketiga adalah keunikan gerak tangan. Keunikan motif gerak pada jari-jari tangan dapat dijumpai pada tari Gending Sriwijaya. Lentikan jari-jari tangan merupakan kekuatan tarian ini. Keunikan pada gerak jari tangan juga dijumpai pada tarian Dayak melalui bulu-bulu burung enggang yang diselipkan pada jari-jari tangan. Kemudian keunikan berikutnya adalah motif pada gerak tari Minang banyak dipengaruhi oleh motif gerak pencak silat. Gerakan tari Minang memiliki gerakan tangan yang kuat, terkadang mengalun tetapi terkadang patah-patah. Keunikan gerak tangan juga ditemukan pada tari Jawa, gaya Surakarta dan Yogyakarta. Bentuk jari tangan mencirikan karakter tari, misalnya karakter gagah atau alus. Nah, ini adalah gambar karakter alus. Kalau yang tadi adalah gambar karakter yang gagah.
Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Untuk menambah wawasan kalian bisa baca di blogger, bisa baca di buku pelajaran yang sudah kalian punya kemarin. Dan jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di grup WA ataupun di spensako.id. Ya, anak-anak, jadi intinya pada hari ini kita belajar tentang keunikan tari tradisional, di mana tari tradisional itu ada tradisional klasik dan ada tradisional siap. Dan keunikan itu mempunyai ciri khas masing-masing ya, dari setiap daerah. Misalnya dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, itu punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi itu saja untuk pembelajaran, dan jangan lupa tugas-tugasnya segera dikirim di spensako.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisik-bisik raja